Welcome to User Area. Let's refresh your mind dengan fakta baru hari ini. Penasaran nggak? Apa rahasia orang-orang paling berpengaruh di dunia biar bisa tetap produktif tapi tetap tenang? Kita sering dengar morning routine ala CEO Silicon Valley atau atlas kelas dunia. Tapi tahu nggak? 14.000 tahun yang lalu, udah ada prototipe rutinitas sempurna yang menggabungkan kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Yap, hari ini kita bakal bedah Prophetic Daily Routine atau rutinitas harian Rasulullah yang ternyata mind-blowing banget kalau dilihat dari kacamata habit science modern. Let's dive in. Fase 1. The power of morning starting early. Poin pertama yang paling krusial adalah early start. Rasulullah itu bangun sebelum fajar. Menariknya, ini bukan cuma soal bangun pagi, tapi soal intentional pause. Apa itu intentional pause? Istilah ini lagi trending banget di dunia produktivitas. Maksudnya, sebuah tindakan sadar untuk berhenti sejenak di tengah hiruk pikuk aktivitas. Ini bukan berhenti karena capek ya, tapi berhenti supaya nggak capek. Ibarat mesin kalau digaspol terus, pasti bakal overheat kan? Nah, dengan intentional pause lewat doa, setelah bangun tidur atau sholat di sela-sela kerja, kamu sebenarnya lagi menekan tombol reset biar fokus kamu tajam lagi seharian. Begitu bangun, hal pertama yang dilakukan bukan cek HP atau baca berita yang bikin stres, tapi bersyukur. Nah, secara psikologi, ini namanya grounding. Maksudnya, teknik untuk menarik kembali pikiran kamu yang udah melayang kemana-mana, supaya kembali lagi ke saat ini. Dengan ini, kamu memberikan sinyal ke otak kalau hari ini adalah hadiah baru. Fase 2. Micro practice during the day. Masuk ke siang hari, rutinitasnya nggak cuma soal kerja keras, tapi soal micro practice. Ada 3 poin penting di sini yang bisa kita terapin. Pertama, ritual prayer. 2. Napping. 3. Microservice. Di sela-sela keseharian Rasul itu, ada yang namanya ritual prayer sebagai pause. Salat 5 waktu itu bukan cuma kewajiban, tapi brain break alami. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, kamu dipaksa berhenti sejenak, stretching tipis-tipis lewat gerakan sholat, dan menenangkan pikiran. Selain itu, ada juga kebiasaan unik, yaitu napping atau qailula. Tidur siang singkat selama 15-20 menit. Sains sudah membuktikan kalau power nap kayak gini bisa mereset fokus dan mencegah burnout loh. Lalu ada poin microservice. Kalau ini adalah konsep tentang dampak sosial kecil tapi konsisten. Kita bisa melakukan kebaikan kecil yang gak butuh banyak waktu atau biaya, tapi dilakukan secara konsisten. Seperti Rasulullah yang selalu cari celah buat bantu orang, sekecil apapun itu. Contoh simpelnya nih, senyum sama tetangga, atau nahan pintu buat orang lain, atau sekedar buang sampah yang kamu lihat di jalan. Itu juga termasuk microservice. Efek psikologisnya ada istilah yang disebut dengan helper's high. Saat kamu bantu orang, otak melepaskan hormon dopamin dan oksitosin yang bikin kita merasa bahagia dan bermakna. Jadi, meskipun kamu lagi capek kerja, lakukan microservice justru bisa nambahin energi positif kamu loh. Fase 3. Sacred Restoration atau Night Routine. Terakhir, kita bahas rutinitas malamnya, Sacred Restoration. Rasulullah itu sangat menghargai waktu tidur. Beliau juga menganjurkan kita untuk tidur lebih awal setelah sholat Isya, kalau memang gak ada urusan mendesak. Untuk apa emangnya? Biar baterai tubuh kita benar-benar terisi penuh buat besok pagi. Sebelum tidur, juga ada rutinitas yang namanya Reflection and Forgiveness. Beliau memaafkan orang lain sebelum memejamkan mata. Secara emosional, ini powerful banget. Kamu seperti membuang sampah mental biar nggak jadi beban pikiran pas lagi tidur. Hasilnya, tidur lebih nyenyak dan bisa bangun dengan perasaan fresh. Jadi, intinya, prophetic routine ini bukan soal jadwal yang kaku, tapi adalah soal keseimbangan. Ada waktu buat diri sendiri, waktu buat orang lain, dan waktu buat Tuhan.
Semuanya udah dirangkai dalam kebiasaan kecil yang konsisten. Mulai besok, cobain deh satu dari rutinitas tadi. Kamu bisa mulai dengan bangun 15 menit lebih awal buat silent moment tanpa handphone. Nanti rasain ya perbedaannya. Anyway, menurut kamu, poin mana nih yang paling susah buat diterapin sekarang? Tulis di kolom komentar ya. That's all for today. Don't forget to hit that like button and subscribe. See you on the next fun fact. Bye!